Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan di kitab Fathul Qorib dengan makna pesantren. Melanjutkan di kitab Ahkamit Thoharah. Pada sesi awal atau video awal yang lalu kita sudah membahas mukadimah ya. Kita lanjut sekarang di kitab Ahkamit Thoharati. Fathul Qorib makna pesantren. Biar teman-teman yang mengaji kitab ini juga bisa menyimak makna dalam kitab Fathul Qorib ini. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami thaharati ai hadza kitabu ahkami thaharah utawi iki iku kitab nerangake pira-pira hukume sesuci. Jadi kitabu di sini ya dibaca rafa, ya kitabu dibaca rafa. Kenapa? Karena menjadi khobar. Kitabu itu menjadi khobar. Nah, mubtada'nya mana? Mubtada'nya itu ditakdirkan, kira-kirakan berupa hadza. Ada di sini. Ada hadza. Hadza utawi ini. Utawi iki iku kitabu ahkamit thaharah. Seperti itu. Lalu kemudian eh ahkami, kenapa kok dibaca jar? Kok bukan ahkamu? Ahkami dibaca jar karena dia menjadi mudhof ilaih. Gapnya posisinya menjadi mudhof ilaih. Lah mudhof ilaih i'rabnya itu jar. Tanda jarnya kasroh di sini. Kemudian at-thaharati. At-thaharati dibaca jar kenapa? Karena menjadi mudhof ilaih juga. Lah, urutannya seperti ini. Jadi, ahkami ya, ahkami ini menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhofnya adalah kitabu. Nah, ini mudhofnya. Kami mudhof ilaih. Susunan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kitabu kenapa tidak ada tanwin? Karena menjadi mudhof. Kenapa kitabu tidak ada al? Alnya nggak ada karena mudhof. Mudhof nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada al, dan nggak boleh ada nun. Nah, Alkitabi ini atau Haroti ini menjadi mudhof ilaih dari kami, dari kami. Jadi urutannya ini dulu, terus menjadi sehingga kami itu menjadi mudhof ilaih dari kitabu atau juga dia menjadi mudhof dari atau Haroti. Posisinya ada dua di sini kami. Itulah kenapa ahkami ini juga nggak ada tanwin. Bukan ahkamin, tapi ahkami. Nah, yang menjadi mudhof. Mudhof nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada al. Lanjut. Wal kitabu utawi lafat kitab lugotan ing dalam istilah bahasa masdarun iku masdar bimakna dhammi kelawan maknane kumpul wal jam'ilan tegese kumpul wastilahan lan utawi kitab ing dalam makna istilah iku ismun iku dadi jeneng jinsin maring jinis minal ahkami saking pira-pira hukum. Nah, wal kitabu jadi lafat kitab secara bahasa itu adalah masdar. Nah, maknanya itu kumpul, kumpul wal jam'i kumpul. Sedangkan kitab secara istilah adalah nama bagi jenis hukum-hukum. Jenis hukum-hukum. Kita bahas nahunya sekarang. Kitabu di sini rofa karena menjadi mubtada. Khobarnya adalah masdarun. Pertanyaan selanjutnya, kenapa lafat lugotan? Lugotan ini kenapa kok nasab? Bukan lugotin, lugoton. Nah, ada beberapa tarkib yang bisa digunakan. Namun yang biasa dipilih adalah nasul khafid. Jadi lugotan ini dibaca atau i'rabnya nasab karena menjadi nasul khafid. Nah, apa itu nasul khafid? Nasul khafid itu menghilangkan huruf jar. Nazak mencabut menghilangkan al khafid huruf jar. Jadi awalnya itu fi lugotin aslinya. Ada V-nya di sini, ada V-nya di sini karena V-nya dihilangkan, maka berubah menjadi lugotan. Nah, itulah yang disebut nasul khafid, membuang, mencabut huruf jar, kemudian
lafadz yang jatuh setelah huruf jar tersebut menjadi nasab lughatan. Begitu pula dengan istilahan. Nah, istilahan juga nasul khafid. Aslinya fistilahin, huruf jarnya dibuang menjadi istilahan. Ada juga yang mentarkibi menjadi hal. Nah, namun kita di sini gunakan nasul khafid saja di dalam pembahasan ini. Yang berikutnya, amal babu. Manapun utawi bab fasmun mongko iku jengen linoin maring werna mimma saking barang dakhala kang manjing apa matahta dalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono-mengkono jinis. Jadi, yang dimaksud dengan al-bab adalah nama bagi eh, macam-macam sesuatu yang masuk di jenis tersebut. Maksudnya gini, di dalam kitab Fathul Qorib ini nantinya akan dibedakan antara kitab dan al-bab. Untuk pembahasan yang global, yang membahas jenis dari hukum-hukum, maka yang digunakan adalah Alkitab, istilah wal kitabu. Jadi paling atas ya, wal kitabu. Contohnya, kitabu Akami To'arati ini menggunakan kitabunya, kitabu. Karena kitabu secara definisi adalah nama bagi jenis hukum-hukum. Nah, ini kan jenis bersuci, ya, jenis hukum dari bersuci. Nah, berikutnya di bawah kitab nanti, di bawah keterangan kitab nanti akan muncul yang disebut sebagai bab. Nanti ada bab khusus siwak, ada bab khusus wudhu, sunah-sunah wudhu, dan lain sebagainya. Nah, ini masuknya di bab. Karena apa? Karena bab itu definisinya adalah nama bagi macam-macam sesuatu atau terkait hukum ini yang berada di bawah jenis tersebut. Jadi kan ini jenis hukum. Nah, di bawah jenis ini cabang-cabangnya ini ada eh, warna ya berbagai macam dari jenis tersebut. Nah, inilah bab bab ada bab di situ. Contohnya seperti ini contohnya, maksud saja ya. Contohnya eh, Kitab Akami Toharoh ya. Tapi ini Kitab Akami Toharoh depannya Kitab Akami Toharoh. Nah, nanti akan ditemukan di bawah-bawahnya. Ini contohnya faslun. Ada faslun. Nah, cakupan faslun ini itu masih berada di eh, cakupan cakupan dari kitab. Jadi faslun ini masih berada di cakupan kitab Ahkamit Toharoh. Lah faslun yang di sini itu membahas fi dikri syai'in minal a'yani. Contohnya lagi ini. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu. Ini pun sama. Di faslun membahas tentang haramnya menggunakan wadah-wadah dan wadah yang boleh digunakan. Ini masuk di kitab Ahkami Toharoh. Maksudnya seperti itu. Langsung saja. Wat utawi dawuh toharoh bi fathi ta kelawan fathah ta lugatan ing dalam istilah bahasa iku an-nadhafatu iku makna bebersih wa amma syar'an anapun lafaz toharoh ing dalam istilah syariat fa fiha mangko iku ing dalam mengkono-mengkono eh, toharoh ya toharoh secara syar'i tafasiru utawi pira-pira tafsir atau terangan penjelasan katirun kang akeh minha iku setengah saking tafasir qauluhum utawi dawe ulama fi'lu ma yus fi'lu ma tustabahu ngelakoni iku ngelakoni perkara tustabahu kang den wenangake bihi kelawan ma apa as-sholatu sholat laimin wudu'in tegese saking wudu wa guslen lan atus wa tayamumin lan tayamum
wa izalati najasatin lan ngilangake najis. Amat tuharatu anapun utawi lafat tuharah bidhomi kelawan domai tok. Asmun mongko iku jengen libagiyatil ma'i maring sekerine atau kedue sekerine banyu wala makana lan semangsane ana apa almau apa banyu ana iku alatan dadi alat lit toharoti kedue toharoh. Jadi gini, lafat eh, at-toharoh dengan toknya yang fathah itu secara bahasa maknanya an-nadzafah atau bersih bersih. Sedangkan secara syariat makna toharoh itu banyak sebenarnya, banyak definisinya. Definisinya itu banyak tafasir katsirah. Nah, sebagian dari definisi tersebut adalah eh, pendapat dari ulama yang menyebutkan bahwa at-thaharah adalah fi'lu ma tustabahu, melakukan sesuatu tustabahu yang tustabahu biha sholat, yang sholat itu dibolehkan, bisa dibolehkan. Nah, maksudnya gini, kalau ada lafaz toharoh, maka toharoh itu cakupannya adalah wudu, praktek wudu, melakukan wudu, mandi, tayamum, izalatin najasah, dan lain sebagainya. Intinya adalah toharoh itu sesuatu ya, pokoknya sesuatu yang sholat itu menjadi boleh dengan terlaksananya sesuatu tersebut. Nah, itulah cakupan dari toharoh. Nah, maka di dalam toharoh nantinya akan dibahas tentang wudhu, mandi, tayamum, izalatun najasah. Karena kalau mau sholat nggak wudhu kan nggak bisa. Kalau dalam keadaan hadas ya, hadas kecil, maka untuk mendirikan sholat harus melakukan wudhu. Begitu pula mandi. Orang yang ingin melaksanakan sholat namun berhadas besar ya mandi, maka mandi akan masuk pada pembahasan toharoh. Kita kami toharoh ini. Tayamum. Orang ingin melakukan sholat, biar sholatnya itu tabah, boleh dilaksanakan, namun tidak ada air, ya maka dengan melaksanakan tayamum atau ketika dalam keadaan sakit. Ada air, namun sakit yang sangat berat. Maka praktek tayamum ini atau melakukan tayamum ini masuk cakupan toharoh. Orang mau sholat, biar sholat tustabahu, diperbolehkan, namun ketika mau mendirikan sholat, tubuhnya ada najis. Ada najis. Katakan dia setelah berak, belum cebok, maka akan ada najis di situ. Nah, sehingga menghilangkan najis, praktek atau melakukan penghilangan terhadap najis, itu merupakan bagian dari toharoh. Agar apa ini? Izalatun najasah dilaksanakan agar sholat menjadi tustabah, menjadi boleh. Sekarang kita bahas nahwu. At-Toharoh, balik lagi di sini, At-Toharoh itu menjadi mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya an-nadzafat. Nah, wa amma syar'an. Di sini ada amma, ada amma. Lah amma itu juga fungsinya sebagai syarat. Sebagai syarat. Kalau ada syarat, maka ada jawab. Nah, jawabnya mana? Jawabnya fafida. Syarat dan jawab. Untuk amma, maka jawabnya wajib ada fa-nya. Ada fa-nya di sini, fafiha. Berikutnya, nah, kalau dilihat dari kata fafiha tafasiru katsiratun. Nah, fafiha ini, fihanya itu menjadi khobar muqaddam. Menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Sedangkan mubtada'nya adalah tafasiru menjadi mubtada' muakhar. Mubtada' muakhar namanya. Nah,
Tafasiru merupakan jamak taksir. Merupakan jamak taksir. Maknanya banyak berarti. Tafsir jamaknya tafasir. Tafsir penjelasan, tafasir beberapa atau penjelasan-penjelasan. Penjelasan-penjelasan, bukan beberapa, tapi penjelasan-penjelasan. Pertanyaan berikutnya, kenapa tafasiru kok nggak bertanwin, kok bukan tafasiru? Kenapa kok tafasiru? Kenapa ru bukan run? Padahal di situ tidak ada alnya ya, tidak ada al, alnya nggak ada. Tapi kenapa kok tidak bertanwin? Jawabannya karena isim goiru munsorif. Isim goiru munsorif. Nah, tafasiru merupakan isim goiru munsorif sehingga tidak boleh kemasukan tanwin, tidak boleh bertanwin ya. Tafasiru tidak boleh bertanwin karena merupakan isim goiru munsorif. Intinya gini, teman-teman, kalau membaca kitab, pastikan jadi isim kebanyakan ya, yang tidak ada tanwin pertama, karena tidak ada al. Kalau ada isim, kok ada alnya pasti tidak bertanwin dia pasti. Awalnya masjidun awalnya, kemasukan al menjadi al masjidu. Ah, maka tidak ada tanwin. Ini yang perlu diingat. Kalau nggak ada al berarti tanwin. Kalau ada alnya berarti tidak bertanwin. Bisa jadi ya, bisa jadi kalau nggak ada al itu tanwin. Ini indikasi pertama ya. Intinya indikasi pertama, kalau ada isim tidak ada alnya, maka tanwin. Indikasi pertama. Dua, isim tidak bertanwin karena menjadi mudhof. Menjadi mudhof. Nah ini sama. Mudhof itu tidak bertanwin. Mudhof tidak bertanwin. Kemudian, contohnya ya, contohnya kayak lafaz kami ini. Nggak ada tanwin kan, karena dia mudhof. Kitabu tidak ada tanwin karena dia mudhof. Nah, terus, yang ketiga, yang al, terus mudhof. Yang ketiga adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini isim yang tidak ada tanwinnya. Di situ ada ilat satu atau ilat dua. Pokoknya yang paling gampang dibuat ciri adalah al mudhof atau isim ghairu munsharif. Itulah yang mencegah adanya tanwin dari mungkin nanti kita akan bahas tersendiri isim ghairu munsharif lebih detailnya. Lanjut, lanjut. Oh, lewat tadi. Saya mau bahas ini dulu. Tahta dari jinsi. Pertanyaan, pertanyaan. Kenapa al-jinsi? Kenapa al-jinsi dibaca jer, bukan al-jinsa? Maka jawabannya adalah al-jinsi menjadi badal, menjadi badal. Sedangkan mubdal minhunya adalah dalika. Kenapa kok bukan mudhof dan mudhof ilaih? Ini saya jawab. Kenapa kok bukan mudhof maupun mudhof ilaih? Jawabannya adalah karena dalika itu isim makrifat. Isim makrifat ini nggak bisa dia menjadi mudhof. Nggak bisa dimudhofkan, nggak bisa digabungkan. Karena mudhof itu harusnya isim nakiroh. Sedangkan dalika isim makrifat. Sehingga dalika ini menjadi mubdal minhu. Badalnya adalah al-jinsi. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok jer? Ya betul, walaupun ini badal. I'rab badal kan mengikuti mubdal minhu. Nah, kalau badalnya jer, kok badalnya kok dibaca jer gitu ya? Kenapa kok jer bukan al-jinsa? Jawabannya karena mubdal minhunya dalika ini walaupun tulisannya K ya, akhirnya itu K. Namun dalika ini adalah menjadi mudhof. Mudhof, dia mudhof. Mudhof dari mana? Dari tahta. Tahta ini, maaf,
Dalika ini mudhof ilaih. Dalika ini mudhof ilaih. Tahta ini mudhof. Tahta menjadi mudhof, dalika menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya jar. I'rabnya jar. Jadi dalika ini mahalnya jar ya. Kenapa kok bukan daliki, Pak? Kok dalika? Jawabannya karena dalika itu merupakan isim isyarah. Isim isyarah. Dalika adalah isim isyarah. Isim isyarah itu merupakan isim yang mabni. Dia tetap tidak berubah walaupun menjadi mudhof ilaih. Yang seharusnya jar karena dia mabni ya tetap dia dalika. Nah, ya benar tulisannya memang dalika. Itu fathah dalika mabni fathah. Namun secara mahal dia jar ya, jar. Nah, karena ini jar, maka badalnya ya ikutan jar menjadi al-jinsi, menjadi al-jinsi bukan al-jinsa. Urutannya gini biar lebih jelas. Dalika ini mudhof ya. Dalika ini mudhof, tahta maksudnya maaf. Tahta ini mudhof, dalika ini mudhof ilaih, i'rabnya jar. Ya, mempunyai badal rupane ya, tahta dalika ing dalem mengkono, ing dalem ngisore mengkono-mengkono rupane al jinsi. Nah, ini menjadi mudhof ilaih dari jar, maka badalnya jar, maka tulisannya al jinsi. Al jinsi bukan al jinsa. Oke, kita lanjut. Min wudu'in wa ghuslin. Ini kenapa kok jar? Min wudu'in. Jawabannya mudah sekali. Karena ada min. Ada huruf jar min. Kenapa ini guslin bukan guslun? Karena menjadi maktuf. Karena menjadi maktuf. Maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya wudu'in. Nah, tahu dari mana kok itu maktuf? Karena di sini ada huruf ataf. Wawu ini. Wawu adalah huruf ataf. I'rabnya maktuf guslin mengikuti maktuf alaihnya. Mengikuti sebelumnya. Karena ini jar wudu'in, maka di sini guslin. Begitu pula tayamumin, karena ini jar, maka mengikuti guslin. Guslin, maka tayamumin. Ini ikutan jar. Wa izalati najasatin sama wa izalati jar, karena menjadi maktuf dari tayamumin. Kenapa kok izalati nggak ada tanwin? Kok bukan izalatin? Balik lagi, karena izalati menjadi mudhof. Najasatin menjadi mudhof ilaih. Sehingga najasatin i'rabnya jar jadi mudhof ilaih. Mungkin itu dulu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Tapi kita bisa membaca kitab ini secara lebih detail, baik makna maupun secara gramatikal, secara nahwu dan sharafnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjut di video berikutnya biar tidak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.